Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Wahai Nabi Muhammad, kami salam padamu, salawat salam kami di setiap hari kami. Sarmada jamalallah fi husnil kainati, ya syahidanan nabi, ayyid nabi syafa'ah. Selamanya ya keindahan Allah, setiap kebaikan semesta. Wahai Nabi penyaksi kami, kuatkan kami dengan syafaat. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Al khairu hayatuna abadan ma'an nabi, ajhaba kuraba abada ma'an nabi. Kebaikan hidup kami selamanya bersama Nabi, menghilangkan segala kesusahan selamanya bersama Nabi. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya hubbana, ya hubbana, ya muhubbana, kun hadiran fi hayatina, na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada. Wahai cinta kami, wahai cinta kami, wahai cinta kami, hadirlah dalam hidup kami. Kami berharap untuk dicinta selamanya. Syukron ya Rasulullah fi kulli ridhaika, syukron ya Khalilallah fi kulli khairika. Terima kasih ya Rasulullah di setiap ridhamu. Terima kasih wahai kekasih Allah di setiap kebaikanmu. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayyamina. Sarmada jamalallah fi husnil kainati, ya syahidanan nabi, ayyid nabi syafa'ah. Ya Sayyidah, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayyamina. Al khairu hayatuna abadan ma'an nabi, ajhaba kuraba abada ma'an nabi. Ya Sayyidah, assalamu alaika, assalatu wassalam
Ya hubbana ya hubbana ya hubbana kun hadiran fi hayatina na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada ya sayyida. Assalamu alaika as-salatu wassalam fi kulli. Syukran ya Rasulullah fi kulli ridhoika. Syukran ya Khalilallah kulli khairika. Ya Sayyida Muhammad as-salatu wassalam ayyamina. La ilaha illallah ilaman huwa huyahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mengangkat derajat kita, derajat anak-anak kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, mencurahkan kasih sayang dan pertolongannya setiap detik dan saat hidup kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita keberuntungan yang banyak, berkah dan kasih sayang dalam hidup ini sampai kepada kematian kita, sesudah kematian kita, pada barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab beliau Fathur Rabbani, ya gulam, wahai anakku, mata takumu minal hikmati ilal kudrati, mata yusaluka amaluka bil hikmati ila kudratillahi azza wa jalla. Wahai anakku, mata takumu, kapan engkau mulai menegakkan hikmah atas suatu kudrat yang terjadi? Kapan engkau menyampaikan amalmu itu dengan hikmah kepada kudrat kekuasaan Allah azza wa jalla? Apa ini maksud beliau ini ya? Mata yusalluka li khulasati fi amalika ila babi qurbika min rabbika azza wa jalla. Kapan engkau menyampaikan li khulasika, kesimpulan dari semua amal-amalmu untuk ditempatkan pada tempat pintu dekatmu kepada Tuhanmu azza wa jalla. Subhanallah. Jadi di sini ada apa namanya? Bentar. Di sini ada pengertian takumu minal hikmati ilal kudrah. Kapan engkau menempatkan hikmah atas satu kudrat dalam hidup ini? Manusia itu mulai dewasa, jadi apa namanya, mulai dewasa itu dia mulai berpikir. Ketika dia mulai berpikir, timbullah di sana yang disebut dengan hikmah. Apa itu maksud hikmah? Hikmah itu satu peristiwa yang biasa di dalam masyarakat adalah pengambilan manfaat. Namun manfaat itu kadang-kadang ada bersifat dunia, ada manfaat akhirat. Saya berikan contoh manfaat dunia dulu ya, manfaat dunia. Biasanya manfaat dunia. Untung kita tadi terlambat misalnya, atau hujan lebat. Hujannya sebentar saja sehingga kita terlambat datang. Ternyata
pada saat hujan tadi jam itu terjadi tabrakan di muka gang komplek kita. Biasa kita sebelum berangkat duduk-duduk dulu di muka gang itu. Rupanya kita lihat ditabrak orang, kursi yang biasa kita duduk di muka gang itu hancur. Gitu kan. Itu namanya hikmah dunia. Keterlambatan kita ternyata ada sebab. Nah, itu dunia. Ada lagi sifatnya akhirat. Contoh, kita miskin. Akibat kita miskin sampai mati kita miskin. Sian mana nih? Pandangan johir, kesian mana kalau lah ada orang miskin. Tapi akibat dia miskin itu, dia setiap minggu malam minggu turun ke pengajian, ya lah, istiqomah menegakkan agama. Malam minggu ke pengajian. Hendak kayak jualan kayak orang, tapi kada berduit. Tidak ada duit ya lah. Kalau diskotek ke apa yang akhirnya menyelamatkan diri, itu namanya hikmah akhirat. Tadi ada hikmah dunia, ada hikmah akhirat. Sebenarnya baik hikmah dunia maupun hikmah akhirat, di balik hikmah itu sebenarnya Allah sengaja menolong kita. Jadi Allah itu sengaja menolong kita. Allah itu menolong tidak pernah kebetulan. Kalau kita kan biasa kebetulan bertemu, kebetulan lewat. Allah tidak pernah kebetulan. Makanya di dalam Al-Quran, huwa pisanin. Dia Allah, banyak bahasa terjemahnya susah sekali nih. Dia sibuk mengurusi kita. Allah itu sibuk mengurusi kita. Tapi lain sibuk seperti kita itu. Sya'nun itu kan urusan. Jadi maksudnya Tuhan selalu mengurusi kita, tidak ada yang kebetulan. Kapan kamu melihat peristiwa-peristiwa apakah duniamu atau akhiratmu, kamu memandang itu kesengajaan Allah terhadap dirimu untuk menolong dirimu. Yang jadi masalah ini kita saat kita miskin susah ini, yang di pikiran di benak kita adalah apa ya? Menyalahkan Allah, memiskinkan kita. Kan betul kalau dibalik, kan betul kan? Guru, istilah betul kalau guru menang memiskinkan kita ini. Allah yang memiskinkan kita ini, Allah itu menunda nikmat kepada kita. Akibat Allah menunda atau Allah membiarkan kita lalu kita miskin kan gitu. Wa yaqdiru lahu, Allah menakdirkan kita miskin gitu kan. Ya kasarnya memiskinkan sudah ya kan. Tapi itu saja yang kita lihat. Sisi lain kita tidak pernah melihat. Yang jarseh itu bil hikmati ala kudratillah, yaitu engkau melihat di situ ada kekuasaan Allah bersengaja menolongmu untuk akhiratmu, menjadikan kamu selamat dari hal-hal berbagai kemaksiatan pada dirimu. Nah, ini yang kita tidak pernah kita lakukan. Makanya itulah kayak umat Islam ini kalau soal, coba lihat, kalau Lailatul Qadar, yalah, dikejarnya lah sampai tengah malam kemana lah, yalah, situ ada sembahyangan apa dan sampai Lailatul, ditunggunya mana semalaman dari tanggal 20 sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 30, 29. Yalah, nunggu dapat Lailatul Qadar. Karena mempadahkan rahasianya supaya pian dapat Lailatul Qadar terus. Setiap malam kau lah guru dapat Lailatul Qadar. Nah, ada caranya. Nah, tapi hadangi sampai terakhir pengajian. Ada caranya. Ingat akan ulun lah, kalau ulun kan ingat kena. Karena manusia tidak pernah merenungkan, memikirkan. Umat Islam tuh kebanyakan kita ini kebanyakan menanggapi yang viral saja, ialah yang viral. Yang tidak viral ya tidak apa, kita tidak pikirkan. Misalnya kalau dalam Al-Quran tuh yang viral itu Nabi Musa, iyalah. Tapi kisahnya Nabi Musa, hikmah dibalik Nabi Musa tidak ditanggapi. Yang minggu kemarin dalam Jala'ul Qadir, kayak apa kita memandang alam ini sebagai mujizat kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi ya itu susahnya tidak bisa kan, sering.
Tapi itulah perbedaan iman yang sudah puncak dengan iman yang orang awam, jauh beda. Contoh. Bu, ketika pian memikirkan alam nih ciptaan Allah kah lain kah aja. Ketika pian berpikir itu, alam nih ciptaan Allah kah, ciptaan lain Tuhan kah? Ketika itu iman pian tuh posisinya adalah belum tentu masih Islam dan tidak. Iyalah bro, Mbah, itu iman orang mualaf lah. Lalu timbul alam ini memang ciptaan Allah, baru itu adalah iman orang awam masih. Kalau orang kawasul orang para aulia Allah, imannya bagaimana? Iman puncak. Ini memandang alam ini sudah di pandangannya bukan lagi sekedar keyakinan, tapi hakul yakin alam semesta ini ciptaan Allah. Tidak ada pernah ragu lagi. Sehingga itu di balik yang terdalam sudah ada. Nah, itu bedanya kita ini dengan orang yang kawasul kawas. Kayak tadi hikmah, ada hikmah. Terlambat itu jalan atau hujan lebat. Oh, hujan lebat itu ya kelak. Orang yang kawasul kawas paham hujan lebat nih manfaatnya banyak banget bagi dirinya, bagi alam semesta nih. Dan alam hujan lebat ini bukan kebetulan Allah atau malaikat bekami bimbai di langit misalnya. tidak nangka itu tidak. Memang disengaja Allah tanggal sekian jam sekian ditentukan Allah sebelum alam semesta ini diciptakan, sudah ada ketentuan itu loh mahfuz. Orang kawasul kawas mengerti, memahami dia. Tidak ada keraguan lagi hujan itu baik. Kalau kita, nah hujan bolanglah aja. Pertanda apa? Inilah hujan inilah bisa para kiamat nih ya. para kiamat sembahyang kada. Sama ya kelak. Yalah. Oh, himung senang bulan Ramadan datang paloy ini paloy panglah. Senang bulan Ramadan datang, wah aku coba paloy gembira banget bulan Ramadan ini datang. Sekalinya dalam prakteknya tuh teori bang, dalam prakteknya 3 hari aja sebulanan puasa. Berapa hari? 27 hari pacah. Iyalah. Nah, kembali kepada persoalan tadi, bisakah engkau renungkan bahwa hikmah itu, dibalik hikmah semua dan alam semesta ini semuanya nikmah ada. Lain hikmah berjualan pisang goreng, nyamuk itu ada hikmah, apalagi cacak itu ada hikmah, belalang itu ada hikmah, kita ada hikmah, anak kita diciptakan semuanya ada hikmah. Meskipun tidak ada tulisannya hikmah, tapi itu hikmah. Namun hikmah, arti hikmah kebaikan pada diri kita kan, kita lah. Hikmah itu kebaikan bagi diri kita. Maka ketika itu kebaikan bagi diri kita, kita menyadari Allah sengaja menempatkan kita berkeadaan itu. Jadi kita tidak usah, akhirnya kita tidak mengeluh, kita tidak ribut dengan orang, kita tidak apa-apa mengalah kita. Kalau kita kadang-kadang kan tidak mau mengalah tuh karena apa? Karena pandangan kita selalu hukum, salah dan benar. Sudah salah dan benar tuh di konteks masyarakat berbudaya bagus saja itu. Tapi kita yang ingin dekat dengan Allah, hukum itu di bawah. Ada lagi di atas hukum itu. Di atas hukum itu ialah akhlak kita dengan Allah. Akhlak kita dengan Allah. Adab kita dengan Allah. Sikap kita dengan Allah. Dan melihat kesejatian Allah itu di alam semesta dan dalam diri kita, bahwa Allah mengadakan kita, menciptakan kita sengaja kita seperti ini. Awak kita ada nang hirang, ada nang sawo matang, kada dapang nang putih, mun putih kok ya haji. Ya Allah. Nah, bo jar paloy mak jar
Kenapa Majar jadi matahari ini sebuting aja Majar. Jadi jar mama paloy sebuting aja awak ikam hiram, apalagi dua aja mamanya. Tuh hikmah ya kalau lah. Nah, jadi kembali tadi, yakinlah. Makanya nama Allah tuh, asma Allah tuh Al-Baru. Al-Baru itu artinya Allah yang maha berbuat kebaikan. Jadi itu terpampang dan itu tidak pernah hilang nama itu. Artinya apa yang terjadi pada diri kita ini sebenarnya kebaikan. Bisakah kita meyakini itu kebaikan? Bila menyadari itu kebaikan, apa yang terjadi itu kebaikan, kita tidak pernah lagi memprotes, yalah. Tapi kita mengencangkan hati kita, kebaikan-kebaikan Allah yang pasti terus-menerus datang kepada kita, tak akan henti-hentinya. No, kayak apa toh? Itulah pandangan orang khawasul khawas. Mata yusolluka amaluka bil hikmati. Sekarang kalau sudah begitu, kapan engkau menghadirkan amalmu, semua amal-amal kebaikanmu? Sholat kita, ibadah kita, puasa kita, zikir kita, salawat kita, turun ke pengajian, semua amal kamu itu engkau pandang bil hikmati, dengan pandangan hikmah, ila kudratillahi azza wa jalla, sebagai bagian wujud daripada kesengajaan kekuasaan Allah pada dirimu. Subhanallah. Mata yusoluka likholasika fi amalika ila babi korbika mirrabika. Setelah engkau memandang semua itu, jadikan semua amalmu itu engkau simpulkan satu saja, untuk lebih dekat fi babi korbika ila babi korbika, di pintu dekatmu dengan Allah azza wa jalla. Nah ini, jadi orang dekat kepada Allah itu terukur. Pian dak tahu pian dekat dengan tidak dengan Allah tuh pian kau mengukur diri pian. Kayak apa caranya? Lihat hati pian, kalau bukan menengok hati kayak itu kada mengambil teropong, tidak. Rasakan hati pian, rasakan kegiatan pian, lihati kegiatan pian. Apakah kegiatan pian, amal-amal pian itu untuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Jika selama ini hanya sekedar mengerjakan saja, berarti kita masih jauh dengan Allah azza wa jalla. Tapi kalau kita sadari semua ini adalah untuk dekat kita kepada Allah, dan kita yakin kebaikan Allah pada sesuatu yang kita tidak tahu saat ini, mungkin lemahnya ilmu kita, tapi kita yakin kebaikan Allah itu banyak benar. Meskipun pada johirnya hujan lebat, guntur, gempa bumi, adakah gempa bumi? Karena gempa bumi, nah sampai runtuh rumah orang, secara johir buruk, pandanglah itu adalah kebaikan dari Allah azza wa jalla untuk diri kita dan seluruh alam semesta ini. Nah ini yang susahnya lah. Nah mudahan ya kawan ya lah. Nah ajar saya, tegakkan hatimu untuk itu. Nah engkau memahami, mun asik bawa penderan dia bisa kada paham nih. Ya lah, mun asik bawa penderan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin taji abdalin sholatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholih wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat dan keberkahan kepada Nabi Muhammad penghulu karunia, suatu salawat yang memberkahi kami dengannya akan rezeki dan amal soleh. Salawat wan keberkahan pada kulanya wan papadaannya
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau pemberi maaf yang mulia, menyukai kemaafan. Maafkanlah atas segala kesalahanku. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku mohon ridhomu wan surgamu, dan aku berlindung padamu dari kemarahanmu dan dari dimasukkan pada api nerakamu.